How are you today? I hope you are doing well. Keep spirit and stay healthy. Now, we are going to start our lesson today. We pray first it by Joshua. Let's pray. Dear God, we say thank you for blessing today. Now I want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Joshua. Pelajaran kita hari ini tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran ketiga dan keempat. Are you ready? Yes, mari kita lanjutkan. Dari kegiatan pelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai adalah yang pertama, mengoreksi kesalahan, kalimat efektif, dan kosakata baku sebuah teks. Kedua, membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. 3, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. 4, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mari kita lanjutkan. Anak-anak masih mengingat pelajaran kita sebelumnya bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah sikap persatuan merupakan hal penting dalam bermasyarakat saja? Ternyata persatuan dan kesatuan juga sangat penting dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan merupakan bagian dari lingkungan. Jadi, keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang sangat banyak. Banyak obat-obatan diperoleh dari hewan dan tumbuhan. Setiap hewan dan tumbuhan memiliki peran masing-masing dalam ekosistem kehidupan. Jika salah satu unsur ekosistem kehidupan ada yang punah, maka akan merusak rantai ekosistem itu sendiri. Maka, mari kita jaga bersama-sama, kita bersatu, khususnya melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah terancam punah. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk melestarikan tumbuhan. Khususnya di Indonesia banyak sekali yang dilindungi tumbuh-tumbuhan seperti bunga Rafflesia yang memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia ini butuh waktu 9 bulan untuk tumbuh dan mekar atau berkembang hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah dan seluruh warga masyarakat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Nah, contoh-contoh hewan yang dilindungi juga di Indonesia adalah tembesu, bukan tembesi ya, bukan perumahan tembesi, tapi tembesu, pohon tembesu. Persebarannya terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Pohon tembesu ini sangat bagus digunakan untuk membuat furniture dan untuk pertukangan. Kemudian juga ada ulin yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Lalu ada damar di Kepulauan Sunda Kecil dan juga Sulawesi serta Bali. Nah, ini biasanya dapat digunakan untuk pembuatan korek api, plastik, vernis, lak, dan plester. Lalu ada juga bunga edelweiss yang tumbuh di pegunungan-pegunungan yang tinggi di Nusantara. Biasanya tumbuhan ini bisa mencapai 8 meter dan batangnya bisa mencapai kaki manusia, sebesar kaki manusia yang besar ya. Lalu ada juga bayur yang juga sangat banyak persebarannya di seluruh kepulauan Indonesia dan ini juga sangat baik digunakan untuk pertukangan. Lalu ada juga kayu jelutung. Kayu jelutung ini menghasilkan getah yang dapat dibuat bahan baku permen karet, ban, karet, dan juga pernis dan juga pelapis anti bocor. Nah, ini tersebar di Sumatera dan juga Kalimantan. Lalu ada juga anggrek larat yang tersebar di Pulau Larat, Maluku. Nah, ini sebagian hewan-hewan dan sebagian tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Berikut ini contoh hewan yang dilindungi di Indonesia, yaitu
orang hutan. Saat ini kelangsungan hidup orang hutan itu sudah terancam punah karena hutan berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk dan juga perkebunan. Jadi, upaya pelestarian terhadap orang hutan pun dilakukan pemerintah seperti kerjasama WWF Indonesia dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Yaitu pemerintah membuat ada konservasi ya. Anak-anak masih ingat kan tentang konservasi in situ dan ex situ. Jadi, sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran-penangkaran khusus tersebut. Contoh-contoh lainnya adalah gajah Sumatera, termasuk hewan langka karena sudah semakin menurun jumlahnya. Penyebabnya karena perburuan dan juga perubahan fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Juga banyak orang berburu untuk mengambil gadingnya. Lalu sebagai langkah mencegah kepunahan, yaitu pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Yang berikutnya anoa. Anoa ini adalah satwa endemik Sulawesi yang warna kulitnya mirip kerbau, tanduknya lurus ke belakang meruncing. Ini hanya ada di daerah Sulawesi ya. Lalu ada burung kakatua jambul kuning. Daerah persebarannya ada di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan juga Bali. Lalu ada owa Jawa di Jawa Barat, ada kukang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta penyu hijau tersebar di sepanjang pesisir pantai Indonesia, tapi sudah terancam punah karena diburu. Ada yang pelihara, ada juga yang mengambil dagingnya. Kemudian ada rusa bawean tersebar di Pulau Bawean, Jawa Timur. Nah, ini contoh-contoh hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Mari kita bersatu untuk melindungi hewan tersebut agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, dari pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk Indonesia mencapai kemerdekaan. Anak-anak tahu bagaimana proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Indonesia saat itu. Nah, anak-anak coba perhatikan teks berikut ini. Di dalam teks sejarah biasanya banyak terdapat informasi-informasi penting. Dan informasi itu adalah informasi yang sesuai dengan fakta karena memang terjadi. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting di dalam teks? Yaitu menggunakan kata tanya, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat jika anak-anak sajikan dalam bentuk diagram atau membuat peta pikiran dalam bentuk diagram menggunakan kata baku, membuat daftar-daftar pertanyaan dari setiap paragraf. Temukan gagasan pokoknya, ide pokoknya, lalu temukan menjadi informasi penting. Kemudian, untuk mendapatkan informasi penting, untuk membuat informasi penting itu menjadi suatu kesimpulan, maka anak-anak harus menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi di dalam penulisan kalimat efektif juga harus menggunakan kata baku. Kata baku itu kata yang ditulis susunannya berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu tidak sama dengan kata lisan sehari-hari. Kemudian untuk anak-anak bisa melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku, anak-anak harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan ejaannya ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata lisan atau kata-kata dengan kalimat bahasa sehari-hari. Oke. Nah, anak-anak, dari teks proklamasi yang tersebar tadi kita melihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu sangat penting di dalam
persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan juga toleransi. Nah, contohnya di dalam bertoleransi, kita harus menghargai dan menghormati orang lain agar persatuan dan kesatuan tetap dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kita di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang majemuk. Kemudian contoh persatuan dan kesatuan, bagaimana kita menerapkannya, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Kita juga harus rajin belajar untuk membangun bangsa dan mempererat kerjasama dengan siapa saja. Karena Indonesia masyarakatnya beragam suku, bangsa, bahasa, dan budaya, tetapi ada nilai persatuan dan kesatuan yang dibungkus di dalam Bhinneka Tunggal Ika dan yang berasaskan Pancasila. Oke, nah anak-anak sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tugas anak-anak dari halaman 99 nomor 2 dan 3 dan halaman 104 nomor 1 dan 2. Okay, now we are closing our lesson today. Let's pray, read by Solastika. Lord Jesus, we thank you for a blessing. Hopefully, what we can get can be useful for us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Solastika. Thank you for your attention. See you tomorrow. Bye-bye.